Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Durhaka Seorang Rentenir. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Dan bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp, silahkan bisa join dulu. Linknya sudah ditulis di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try to keep up with me. Assalamualaikum Bu Fadia, ucap Darsi setelah ia sampai di depan rumah Fadia. Waalaikumsalam, saut Fadia yang masih sibuk menulis di buku laporannya. Bu, saya boleh pinjam uang gak Bu? Buat bayar sekolah anak saya. Nanti saya balikin lagi kok Bu, janji. Ucap Darsi langsung to the point di hadapan Fadia. Mau pinjam berapa emang? Tanya Fadia tanpa menatap ke arahnya. 1 juta aja Bu, jawab Darsi dengan mantap. Sanggup balikinya? Sanggup bayar dendanya kalau telat angsuran? Tanya Fadia dengan tatapan mengintimidasi ke arah Darsi. Iya saya sanggup Bu, jawab Darsi sambil mengangguk-nganggukan kepalanya. Oke, mau diangsur 3 atau 6 kali? Tanya Fadia sambil menghitung di kalkulator miliknya. Kalau diangsur 3 kali berapa Bu sekali setorannya? Tanya Darsi. Kalau 3 kali angsuran berarti 450 per bulan setiap tanggal 7 sama 23. Kalau 6 kali angsuran 225 per bulannya setiap tanggal 7 sama 23, jawab Fadia. Saya pilih yang 6 kali angsuran aja deh Bu, ucap Darsi. Sudah bawa persyaratannya? Tanya Fadia. Ada syaratnya Bu. KTP bukan ya Bu? Kalau KTP ini Bu, jawab Darsi sambil menyerahkan KTP. Oke, ini pegang dulu ya, saya foto sebentar, ucap Fadia. Raut wajah Darsi tampak bingung, tetapi ia tetap mengikuti arahannya Fadia. Ia berdiri sambil memegang KTP miliknya. Ini kamu tanda tangan di sini dulu buat jaminan, oke? Titah Fadia. Nah, ini sebagai jaminan kalau kamu pinjam uang di saya. Dan kalau tidak mau nama baikmu tercoreng, jangan sampai telat bayar angsurannya ya, ucap Fadia sambil menghitung uang yang akan dipinjamkannya. Iya Bu, insya Allah saya nggak bakalan telat, saudar sih. Bagus, ini uangnya, ucap Fadia sambil menyerahkan 10 lembar uang berwarna merah. Terima kasih banyak Bu, saya pamit dulu, ucap Darsi sebelum ia pergi dari rumah Fadia. Iya sama-sama, saut Fadia. Ponsel Fadia terus bergetar dari tadi sebab ada yang menelponnya. Halo, ucap Fadia setelah mengangkat panggilan itu. Halo Bu, Bu Fadia, ini Bu, saya mau transfernya ke rekening mana ya Bu? Saya lupa nomor rekeningnya, belum tak simpan soalnya, tanya seseorang di seberang telepon. Oh, kirain ada apa. Ya udah nanti tak kirim, jawab Fadia. Sekarang ya Bu, mumpung ini masih di luar, bintanya. Iya ya, saut Fadia lalu ia memutuskan teleponnya secara sepihak. Ada 50 enggak? Tanya Bayu sang suami yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Fadia. Enggak, jawab Fadia cuek tanpa melihat ke arah suaminya itu. 100? Ada, pasti ada lah. Sini bagi, ucap Bayu sambil menengadahkan tangan kanannya. Iya ada, mau buat apa sih? Tanya Fadia dengan nada tinggi. Buat bayar pulsa, jawab Bayu. Pulsa apa lagi? Baru kemarin loh aku ngisi pulsa listrik, nggak mungkin kalau udah habis, saut Fadia.
Pulsa pakai data, jawab Bayu. Ngapain beli buat pakai data? Kan di rumah ada wifi. Dipasang wifi itu biar hemat pakai data, malah masih tetap pakai. Udah sana masuk, gak usah beli pakai data, jawab Fadia marah kepada suaminya. Orang sinyalnya susah, muter-muter terus kalau lihat video, saut Bayu. Halah alasan, udah sana masuk, aku lagi sibuk ngurus kerjaan. Gak usah beli paket data, denger, ucap Fadia. Astagfirullah, ya gak usah bentak-bentak gitu lah Fat. Aku ini suamimu loh, saut Bayu memperingatin istrinya. Ya makanya kerja, jadi suami itu harusnya yang nafkahin istri, bukan istri yang nafkahin suami, saut Fadia sambil terus fokus pada buku laporannya. Ya meski aku sekarang gak kerja, aku kan punya banyak sawah berhektar-hektar. Dan itu untuk siapa? Untukmu Fat. Uang hasil panen masuk kemana? Ke kantongmu juga kan Fat? Kok bisa-bisanya kamu bilang gitu sama aku sih? Apa kamu gak lihat aku Fat? Aku udah semakin tua, tenagaku sudah gak sekuat dulu lagi, ucap Bayu. Ya iyalah, uang panen masuk ke kantongku, yang ngelola juga aku. Ya wajar lah kalau aku gitu, saut Fadia. Terserahmu lah Fat. Aku capek ngobrol sama kamu. Kamu bentak-bentak terus setiap ngobrol sama aku, ucap Bayu yang akhirnya menyerah menyudahi percakapannya. Dih, ya udah sih. Siapa juga yang mau ngobrol sama kamu, saut Fadia. Bayu menggelengkan kepalanya mendengar jawaban dari Fadia. Bayu pun masuk ke dalam rumah lagi. Ia duduk terdiam di depan televisi. Jujur aku merindukan sosok dirimu yang dulu Fat, batin Bayu. Kerjaan sehari-hari Fadia sebagai penyalur dana. Ia meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan sistem seperti pinjaman online. Tak hanya itu, ia juga menjual berbagai macam barang perabotan seperti emas dan lain-lainnya. Orang lain bisa membelinya dengan sistem angsuran ataupun cash langsung. Dari berbagai usahanya, ia memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Apalagi ia mengambil keuntungannya mulai dari 30% sampai 50%, tergantung banyaknya barang dan harganya. Kehidupan rumah tangga Bayu dan Fadia dulunya sangat harmonis. Mereka saling merangkul satu sama lain. Tetapi sekarang, semenjak Bayu mulai sakit-sakitan, Fadia malah semakin semena-mena dengannya. Apalagi sekarang usahanya semakin maju dan berkembang, sedangkan suaminya tak bisa menghasilkan uang lagi karena fisiknya, keadaannya yang tak boleh terlalu kelelahan. Jadi Fadia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan anak yatim piatu yang dibantunya. Fadia dan Bayu memiliki 3 anak. Yang pertama lelaki, kedua perempuan, dan terakhir laki-laki lagi. Anaknya yang pertama sudah menikah dan punya keluarga, sedangkan anak kedua dan ketiganya masih kuliah. Adapun ketiga anak yatim piatu yang diasuhnya, mereka masing-masing sekolah menduduki bangku sekolah menengah kejuruan. Tanpa sepengetahuan suaminya, Fadia diam-diam membangun rumah lagi yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya saat ini. Ia sengaja membuat rumah itu untuk dirinya sendiri dan mungkin akan diwariskan ke anaknya. Padahal ia sudah mempunyai 2 rumah lagi yang jarang dipakainya. Karena ia mempunyai supir pribadinya, ia menyuruh supir pribadinya itu untuk menempati 2 rumahnya itu secara bergantian. Saat Fadia masih fokus menulis di buku laporannya, ia dikejutkan dengan suara sepeda motor yang sangat kencang menuju ke rumahnya. Kenapa pakai motor yang itu sih? Berisik suaranya, tegur Fadia saat pemilik motor itu sudah memarkirkan kendaraannya. Gak apa-apa, pengen aja bu. Udah lama juga gak pakai motor ini, sautnya. Gimana tagihannya? Tanya Fadia. Susah orang kayak dia. Aku tadi udah ke rumahnya tapi di rumahnya gak ada orang. Ternyata malah ngumpet di rumah tetangganya. Mana mereka sekongkol lagi buat ngumpetinnya, jawab Siti, asisten Fadia. Terus gimana, ketemu? Tanya Fadia penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Ketemulah, aku berak-abrik terus isi rumah. Salah mereka sendiri malah ngehalangin aku. Ya aku tetap terobos masuk aja. Tadi di sana sempat terjadi keributan juga, terus mereka bilang kalau besok baru bisa lunasin. Tapi aku tetap kekeh minta buat ngelunasinya hari ini juga. Mereka bilangnya belum ada uang. Ya udah, sebagai jaminan aku minta sertifikat rumah sama tanahnya mereka. Gak cuma itu sih, tapi banyak surat-surat penting yang sengaja aku bawa, jawab Siti melanjutkan ceritanya. Bagus. Mana sertifikatnya? Tanya Fadia. Ini, jawab Siti sambil menyerahkan tas jinjing yang ia bawa. Pintar kamu, Ti, ucap Fadia merasa bangga dengan tindakan asistennya.
Matanya pun sampai berbinar melihat sertifikatnya itu. Siti tersenyum-senyum mendapat pujian dari Fadia. Usia mereka hanya selisih 7 tahun, tetapi keduanya sangat klop seperti sahabat. "Gak ada minuman nih?" tanya Siti yang merasa kehausan. "Ada di kulkas. Ambil sendiri aja ke dalam. Malas aku mau masuk rumah," jawab Fadia langsung merubah raut wajahnya. "Pasti berantem lagi," ucap Siti menebaknya. Biasalah," saut Fadia. "Yang sabar," saut Siti sambil cengengesan. Masalah apapun tentang rumah tangganya Fadia selalu menceritakannya ke Siti. Jadi Siti langsung paham kalau Fadia seperti itu berarti ia masih ada masalah dengan suaminya. Siti masuk ke dalam rumah Fadia untuk mengambil minuman. Saat ia melewati ruang tengah, ia melihat ada suaminya Fadia yang duduk melamun di depan televisi. Siti celingukan ke sana kemari. Setelah dirasa aman, barulah ia menghampiri Bayu. "Ngelamun mulu, Pak," tegur Siti sambil menepuk pundaknya. Siti," gumam Bayu yang tersadar dari lamunannya. "Mikirin apa sih sampai ngelamunin gitu?" tanya Siti berbahasa basi. Bayu menghela nafas panjang. "Ya kamu tahu sendirilah, Fadia sama aku gimana. Gak ada harga dirinya banget ya kalau gak punya uang." Jawab Bayu diakhiri dengan tertawa mengenaskan. "Gak gitu kok. Ya mungkin Fadia ngerasa capek aja kali, jadi omongannya ceplas-ceplos," saut Siti. "Enggak, kerjaannya cuma duduk aja nulis-nulis terus pergi kok. Gak capek-capek banget lah," bantah Bayu. "Emang tadi kenapa?" tanya Siti penasaran. "Ya, aku cuma minta uang gak dikasih. Padahal aku mintanya dikit, cuma 50.000 doang," jawab Bayu menyandarkan punggungnya di kursi. "Aduh, kasihan banget sih. Padahal duitnya masih banyak loh. Tadi aja banyak yang lunasin, ditambahin juga sama yang minjem," ucap Siti yang terus mengomporinya. "Bingung aku sama Fadia. Dia nyimpen duit banyak-banyak itu buat apa ya?" saut Bayu yang terus bertanya-tanya dengan pikirannya sendiri. "Ya mungkin buat shopping lah, makan enak, jalan kesana kemari, beli apa saja seenaknya sendiri tanpa lihat harga. Ngajak makan bagus, beli gumam Siti pelan tapi masih terdengar oleh Bayu. "Hah? Apa ngomong apa kamu? Coba kerasin lagi suaranya," pinta Bayu memotong pembicaraan Siti. Enggak ngomong apa-apa," sangkal Siti. "Bohong. Tadi aku dengar kamu bilang sesuatu. Bilang apa kamu? Hah?" bentak Bayu. "Dih, siapa juga yang ngomong? Bapak kali yang budek, orang aku gak ngomong apa-apa juga," saut Siti lalu ia melengos pergi menuju ke dapur. Melihat kepergian Siti menuju ke dapur, Bayu kembali termenung mengingat ucapan yang barusan Siti lontarkan. Meski pendengaran Bayu sudah tak terdengar jelas, tapi tadi ia samar-samar mendengar ucapan Siti. Kalau benar Fadia menggunakan uangnya buat foya-foya, kenapa gak pernah ngajakin aku ya? Malah dia lebih memilih ngajak Bagus. Padahal aku ini kan suaminya loh. Apa aku ini malu-maluin buat diajak pergi? Tega sekali kamu Fadia. Batin Bayu yang berperang dengan pikirannya sendiri, lalu tanpa sadar ia meneteskan air matanya. Aku gak rela kalau sampai Fadia berpaling dariku. Apalagi kalau ia sampai bermain di belakangku dengan Bagus. Awas saja kalian, gak akan aku kasih ampun. Batin Bayu yang diselimuti amarah. Brak. Bayu mengebrak meja di depannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat keras dan nyaring. Lebih baik aku keluar dari rumah daripada di sini stres aku terus kepikiran. Gumam Bayu lalu ia mengambil kunci sepeda motornya. Fadia yang masih sibuk dengan bukunya pun fokusnya menjadi teralihkan ke suaminya yang sedang memanasi mesin sepeda motornya di garasi.
Ia masih memperhatikannya dari tempat ia bekerja sambil menyiapkan pertanyaan untuk suaminya itu. "Mau kemana kamu, Mas?" tanya Fadia. "Gak perlu tahu. Memangnya aku penting di hidupmu?" jawab Bayu ketus. Bisa gak sih kalau ditanya itu jawabnya yang jelas? Ditanya apa, jawabnya apa? Saat Fadia marah mendengar jawaban yang keluar dari mulut suaminya. "Bener kan kayak gitu? Yang kamu urusin cuma uang, dan uang. Gak pernah sama sekali kamu ngurusin suamimu sendiri," ucap Bayu. "Bisa ya ngomong kayak gitu? Aku ini kerja juga buat kamu, buat keluarga kita. Kalau gak kerja keras kayak gini, gimana aku bisa punya uang buat bayar listrik, makan, cicilan, dan lain-lain? Siapa yang mau bayar kalau aku gak kerja, ha?" ucap Fadia dengan nada tinggi. "Kamu kerja demi aku? Beneran demi aku?" "Tadi aku minta uang aja gak dikasih, malah ngasih buat selingkuhan kamu itu, si Bagus," saut Bayu lalu ia menancapkan gasnya meninggalkan Fadia yang masih berkacak pinggang. "Aku gak selingkuh ya sama si Bagus. Bagus itu cuma supir pribadi aku," saut Fadia dengan nada tinggi. Ia benar-benar marah dengan suaminya, apalagi dirinya diklaim selingkuh dengan supir pribadinya itu. Bisa-bisanya dia nuduh gitu. Menyebalkan. Gumam Fadia merasa kesal dengan suaminya. Sore harinya Fadia menelpon cucunya untuk mengantarkan nasi ke tempat Bagus. Tetapi teleponnya tak kunjung diangkat, entah cucunya itu sedang apa ia pun tak tahu. Dikirim pesan pun hanya checklist 1 abu-abu. Fadia semakin geram melihatnya. "Kebiasaan pasti gak aktif. Susah banget sih dihubungi," ucap Fadia emosi. Berkali-kali ia menelponnya tetapi tak ada balasan satupun. Fadia menunggunya sampai pukul 5 sore. Ia semakin marah karena masih belum ada balasan. Akhirnya dengan terpaksa ia keluar dari rumah mengendap-endap menuju ke tempat Bagus. Tak butuh waktu lama, Fadia pun sudah sampai di tempat tinggal Bagus. Ia masuk ke dalam rumah itu dengan wajah yang ditekuk. Sesampainya di dalam rumah, Fadia duduk di kursi ruang tamu. Ia meletakkan setepak makanan itu dengan kasar di atas meja. Bagus melihat raut wajah Fadia yang tidak bersahabat itu pun terbingung. "Kenapa datang-datang kok cemberut gitu?" tanya Bagus sambil membuka bungkus makanan yang Fadia bawakan tadi. "Emosi aku sama Bayu sama cucuku," jawab Fadia. "Cucumu siapa?" "Aina," tanya Bagus memastikan sebab cucu Fadia sangat banyak. "Iyalah, siapa lagi yang bisa aku suruh-suruh buat kesini nganterin makanan," saut Fadia. "Santai dong ngobrolnya. Emang kenapa lagi sih? Perasaan tiap hari kok emosi terus gak kelar-kelar," ucap Bagus sebelum menyendokkan makanannya ke mulut. "Biasalah. Mas Bayu minta uang gak tahu buat beli apaan. Tapi tadi alasannya buat beli pakai data. Kalau Aina mah biasa, susah dihubungi. Ih, gemes aku pengen nyubit-nyubit dia. Percuma punya ponsel kalau dihubungi susah," ucap Fadia yang penuh ekspresif mengungkapkan kekesalannya. Sabar. Mungkin Aina gak punya kuota jadi gak bisa dihubungi," ucap Bagus. "Anak zaman sekarang kok gak ada kuota? Ya gak mungkin," sanggal Fadia. "Ya mungkin lah, kan dia orang susah. Punya uang aja dikasih dari kamu kok," saut Bagus. Iya kali ah. Biarin deh, kamu lanjutin makannya. Aku mau pulang dulu ya. Tahu ketahuan Mas Bayu ntar malah makin panjang masalahnya." Pamit Fadia sebelum pergi meninggalkan rumah miliknya yang ditempati Bagus saat ini. "Ngapain takut sih? Kalau ketahuan juga paling cuma berantem bentar. Terus kamu tinggal bilang aja kalau udah gak tahan sama sikapnya. Dan kamu minta cerai langsung saja sekaligus. Gampang kan? Kamu gak perlu sembunyi-sembunyi lagi," saut Bagus dengan entengnya. "Enteng banget kalau ngomong. Udahlah serah kamu ngomong apa," ucap Fadia lalu ia segera pergi meninggalkan Bagus sendirian yang sedang menyantap makanannya di ruang tamu. "Ya, kalau kamu ceraikan nanti bisa nikah sama aku. Nanti jadi makin enak hidupku." Gak perlu capek-capek panasan sambil kerja. Gak perlu capek nyuci baju sendiri, tidur sendiri, dan yang terpenting ada sumber uang. Aduh, enaknya hidup ini.
Gak jadi suaminya aja dikasih tempat tinggal gratis, makan minum juga gratis, gak perlu capek-capek bersihin rumah. Tiap bulan digaji lagi. Kapan lagi coba dapat kerjaan gini doang? Batin Bagus tersenyum-senyum sendiri sambil melihat Fadia yang semakin menjauh dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, Bayu termenung sendirian di bendungan yang jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya. Ia duduk di bawah pohon rindang yang ada di sana. Ia tampak menghela nafas panjang dengan tatapannya yang sangat lelah itu. Hidup seperti ini gak enak juga ya. Gak punya penghasilan sendiri, disia-siain istri. Gumam Bayu. Apa aku bunuh diri aja ya? Rasanya percuma banget hidup kalau kayak gini. Batin Bayu putus asa. Bayu tampak celingukan kesana kemari memperhatikan kondisi sekitar. Saat dirasa aman dengan langkah yang pelan tapi pasti, Bayu mulai berjalan mendekati ke pembatas bendungan itu. Ia benar-benar sudah menyerah dengan sisa hidupnya ini. Pikirannya pun sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Mau pulang pun ia sudah tidak tahu arah jalan pulang. Orang tuanya sudah meninggal semua sejak ia mau menyelenggarakan pernikahannya dulu. Bayu mulai menaiki pagar pembatas itu, tetapi tiba-tiba brak! Tubuh Bayu terjatuh ke belakang akibat ditarik warga sekitar yang melihatnya. Untung saja mereka datang berbondong-bondong tepat waktu. "Istighfar bang, istighfar!" pekik seorang pemuda yang tadi menariknya ke belakang. Ia sampai menepuk-nepuk pipi Bayu supaya tersadar. "Alhamdulillah selamat. Hampir aja makan korban lagi di sini," ucap ibu-ibu yang ikut mengerubungi Bayu. "Saya nggak kuat. Saya sudah capek," rintih Bayu. "Sabar pak, semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik," sahut Danang yang sedari tadi menenangkan Bayu. "Istri saya selingkuh sama supir pribadinya. Saya sudah gak bisa nyari uang lagi karena kondisi tubuh saya mulai melemah semenjak sakit-sakitan. Tapi di sisi lain usaha istri saya semakin sukses, dan dia lebih memilih mengurus supir pribadinya daripada saya," ucap Bayu menceritakan apa yang sedang dialaminya. "Ya ampun, kasihan sekali. Kasihan banget ya mbak. Dasar istri tidak tahu diri. Mentang-mentang udah sukses malah selingkuh. Kayak duit mau dibawa mati aja. Ih, rasanya pengen aku jambak-jambak aja tuh rambut istrinya." Kataku sih dulunya kalau masih pengen main-main jangan nikah dulu. Daripada bikin rumah tangga sudah sejauh ini, sudah jadi bapak-bapak, malah jadi hancur karena menuruti nafsunya. Kalau aku jadi bapaknya mending cerai aja daripada kayak gitu. Tapi kan gak ada penghasilan. Kalau bapak itu minta cerai, yang ada dia sendiri yang jadi gelandangan dong. Gimana sih? Kalau aku jadi istrinya juga ogah ngurusin suami yang gak berpenghasilan sih. Harusnya dia yang ngurusin kita. Kan kita yang kerja. Kita kerja juga buat dia, iya gak? Benar-benar. Aku juga ogah sih kalau ada di posisi istrinya. Tapi kalau ganteng sih masih mending lah ya. Kira-kira seperti itulah bisik-bisik orang lain yang mendengar cerita barusan. Sabar ya pak, gak usah dipikirin banget. Mending bapak dibawa olahraga aja biar tubuhnya tetap sehat, atau nyari kesibukan lainnya biar lupa semua masalahnya, saran Danang kepada Bayu. "Makasih ya sarannya. Saya pulang dulu. Makasih buat semuanya," ucap Bayu berterima kasih kepada Danang dan warga lainnya yang sudah menyelamatkan nyawanya. Setelah mengatakan seperti itu, ia pun pulang ke rumah. Meski hatinya sudah lumayan lega menceritakan masalah yang ia pendam sendiri, tapi ia tetap merasa sakit hati dengan istrinya. Ia tak terima jika dirinya diselingkuhi dengan supir pribadinya itu. Ia pun membelokkan laju motornya ke tempat supir pribadinya itu tinggal. Tok tok tok. Bayu mengetuk pintu rumah itu dengan sangat keras. "Bentar," sahutnya dari dalam rumah. "Ada apa kesini?" tanya Bagus. "Di mana Fadia?" ucap Bayu berbalik tanya. "Lah, kok tanya aku sih?
Kan yang suaminya kamu. Gimana sih, gak jelas banget, jawab Bagus. Ya iya, aku suaminya, tapi bisa aja kan kalian sekongkol, sahut Bayu dengan tatapan tak suka kepada Bagus. Fadia gak ada di sini, ucap Bagus. Alah, paling diumpetin di dalam. Fadia, keluar, kamu jangan sembunyi, teriak Bayu sambil menyelonong masuk ke dalam rumah. Hehehe, Fadia gak ada di sini, ucap Bagus sambil mengikuti kemanapun Bayu melangkah. Diam, bentak Bayu. Fadia, keluar kamu, Fat, pekik Bayu yang masih kekeh mencari istrinya di setiap sudut ruangan rumah itu. Setelah ia kelelahan mencari, ia pun menghentikan aktivitasnya. Lalu ia beristirahat sejenak sebelum beranjak pergi dari tempat itu. Awas kamu, kalau sampai berduaan sama Fadia di belakangku, ucap Bayu memperingatkan Bagus. Bagus hanya menatapnya datar. Saat Bayu sudah keluar dari rumah yang Bagus tempati, ia langsung menutup dan mengunci pintunya. Bayu pulang dengan perasaan jengkel. Sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya yang masih bersantai di ruang tamu sambil memakan cemilan. Itu udah ada nasi sama lauk di meja makan, ucap Fadia tiba-tiba tanpa melihat ke arah Bayu. Bayu hanya meliriknya sekilas, lalu ia berjalan menuju ke toilet. Gak direspon sama sekali. Batin Bayu terasa lelah hidup serumah dengan Fadia. Fadia memang istrinya, tetapi ia sudah tak merasakan hangat di dalam rumah tangganya. Ia merasa hidup dengan orang asing di dalam satu atap. Jujur kalau begini terus aku gak kuat, batin Bayu. Bayu melanjutkan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, ia makan sendirian di ruang makan. Rasanya begitu hampa. Singkat cerita, Bayu sudah selesai makan malam. Saat ia mau masuk ke kamarnya, ia melihat istrinya yang sudah berpakaian rapi hendak keluar rumah. Mau kemana malam-malam begini? Tanya Bayu yang melihat Fadia mau masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di garasi. Ke rumah temen, jawabnya tanpa menoleh ke arah Bayu. Temen siapa? Besok pagi aja sih, udah malam kok mau keluyuran, ucap Bayu. Ya temen arisan aku lah. Lagian ngapain sih ngatur-ngatur segala? Aku pergi ke sana ke sini juga pakai uang sendiri, bukan uang dari kamu, sahut Fadia dengan sewot. Tapi ini kan udah malam, Fadia. Ini lihat udah malam, ucap Bayu yang berjalan mendekat ke arah mobil. Ya biarin lah, baru juga jam 8 kok. Lagian kan aku gak pergi sendiri tapi rame-rame, sahut Fadia yang mulai menghidupkan mesinnya. Oh, pasti mau keluar sama si Bagus itu kan, selingkuhanmu itu. Pergilah, gak usah pulang lagi ke rumah. Dasar wanita durhaka, tidak mau diatur sama suami, sahut Bayu marah lalu berjalan masuk dalam rumah. Oke, gak bakalan aku pulang ke rumah lagi, gak peduli aku. Mau kamu di rumah sendirian, mati kelaparan, bodoh amat. Kayak punya uang aja kamu ngusir-ngusir aku. Dasar pengangguran, maki Fadia marah lalu ia segera menancapkan gasnya keluar dari garasi. Mendengar kalimat sahutan istrinya itu, Bayu merasa jengkel. Ia segera menutup gerbangnya dengan rapat dan juga digembok. Setelah itu ia masuk ke dalam rumah dan segera beristirahat di kamarnya. Di sisi lain, Fadia memang ada acara kumpul-kumpul dengan temannya dan mereka semua masing-masing membawa pasangannya. Sedangkan Fadia, ia lebih memilih membawa supir pribadinya itu yang ia suruh untuk datang sendiri dari rumah ke tempat acaranya supaya tidak ketahuan suaminya. Sebelum masuk ke dalam kafe, Fadia menunggu Bagus di dalam mobil. Kurang lebih sudah ada setengah jam lamanya Fadia menunggu, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Lama banget sih, capek tahu nungguinya, protes Fadia saat Bagus baru masuk ke dalam mobil. Kalau pengen gak lama ya ajak suamimu lah, ngapain pulang ajak aku, sahut Bagus dengan kesal. Lah kan kamu tahu sendiri kalau Mas Bayu itu orangnya gimana. Ya malu-maluin lah kalau aku bawa ke sini, ucap Fadia. Ya udahlah, yang sabar aja, gak usah protes, sahut Bagus. Fadia menghela nafas berat, ia akui ia kalah berdebat dengan Bagus. Kenapa nyuruh aku ke tempat ini? Tanya Bagus. Aku ada acara kumpul-kumpul sama teman-teman. Semua temanku bawa pasangannya masing-masing. Jadi aku nyuruh kamu buat nemenin aku. Nanti aku kasih tip kok, tenang aja, jawab Fadia. Oh gitu,
Terus kalau aku ditanyain siapamu gitu gimana? Tanya Bagus. Ya jawab aja pacar kek atau siapa kek, serah kamu lah, jawab Fadia. Kalau mereka curiga aku bukan pasanganmu, gimana? Hah? Tanya Bagus. Ya udahlah, mereka gak bakalan tahu yang aslinya gimana kalau kamu gak bilang, jawab Fadia. Oke, kita lihat aja lah, saut Bagus. Keduanya pun turun dari mobil memasuki kafe itu. Mereka bergandengan tangan selayaknya pasangan yang romantis. Tak lupa pula senyum di wajah keduanya yang sangat menikmati momen itu. Akhirnya Bu Bos kita udah dateng nih, ucap Anita, salah satu teman Fadia yang melihat kedatangan Fadia dan Bagus. Maaf ya terlambat, tadi ada urusan mendadak, saut Fadia diakhiri dengan senyuman. Gak apa-apa kok, duduk, ucap Anita memberi silakan keduanya. Kalian udah pada pesen makanan belum? Tanya Fadia. Belum, kan nunggu kamu biar lengkap dulu, jawab Lili. Ya udah pesen. Mau pada makan apa kalian? Tanya Fadia. Gimana kalau kita cobain menu best seller di sini? Setuju nggak jeng? Usul Vina. Boleh tuh, samain aja biar enak, saut Fadia. Oke, aku pesenin ya, ucap Vina. Vina pun memanggil pelayan dan memesankan makanan dan minuman makan malam itu. Sambil menunggu pesanannya datang, mereka mengobrol dan bercanda ria. Semuanya terlihat bahagia dan baik-baik saja. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, makanan pun sudah datang. Semuanya sangat menikmati makan malam itu, apalagi didampingi dengan pasangannya masing-masing. Suamimu kelihatannya masih muda banget ya, Fat. Selisih berapa tahun sih? Tanya Vina di sela-sela makan malamnya. Ya maklumlah Vina bertanya seperti itu. Ini acara pertama kali mereka yang dimana semuanya harus membawa pasangannya masing-masing. Ya emang masih muda lah, cuma selisih 5 tahun kok, jawab Fadia sambil melirik ke arah Bagus. Pantesan Amit muda banget ya jeng, saut Vina. Iya bener, kelihatan Amit muda banget. Hampir aja kukira tadi bahwa selingkuhannya. Celutuk Lili sampai membuat Fadia tersedak makanannya. Ini minum dulu, ucap Bagus sambil memberinya segelas air. Tak hanya Lili, tapi teman-temannya yang lain menatap Fadia dengan tatapan bingung. Kamu bawa selingkuhanmu, Fat? Tanya Lili. Li, kamu apa-apaan sih? Ucap suaminya Lili merasa tak enak dengan pertanyaan yang istrinya lontarkan. Enggak, aku gak bawa selingkuhan kok. Kan dia emang suamiku, elak Fadia. Iya ya, dilihat-lihat juga beda sama yang di foto ini. Gumam Salma melihat foto pernikahan Fadia dan suaminya yang didampingi dengan bridesmaid. Mana? Coba lihat Sal, ucap Vina, lalu semuanya mendekat ke arah Salma. Lah, iya beda. Udah jelas ini mah bukan suamimu tapi selingkuhan, ucap Vina sambil terus mencocokkan wajah lelaki di foto itu dengan Bagus. Enggak, ini bukan selingkuhanku ya. Udah, ayo cabut. Lagian kalau aku udah nikah secara agama sama dia, urusannya sama kalian itu apa? Tegas Fadia, lalu ia beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Teman-temannya pun melongo mendengar kalimat yang dilontarkan Fadia. Ngeri, gumam Salma yang mendapat sentilan di dahi dari suaminya. Aduh, rintis Salma. Fadia masuk ke dalam mobilnya dengan perasaan kesal dan marah. Tak hanya marah kepada temannya, tapi ia juga marah kepada Bagus. Karena ia berpikir jika Baguslah yang sengaja membocorkan lewat temannya. Fadia menekuk wajahnya cemberut sambil bermain ponsel. Bagus yang melihatnya merasa gemas, apalagi pipi Fadia itu seakan mau jatuh akibat dirinya yang badannya berisi. Kenapa cemberut gitu? Tanya Bagus yang tetap fokus pada kemudinya. Gak tau lah, gak usah bahas. Sebel aku, jawab Fadia. Bagus hanya menganggukkan kepalanya tanpa merespon ucapan Fadia. Ia pun membelokkan mobilnya itu masuk ke dalam hotel. Ngapain kesini? Tanya Fadia. Bagus hanya diam tanpa membalas pertanyaan Fadia. Hal itu pun membuat Fadia semakin kesal. Berkali-kali Fadia bertanya tapi tak ada jawaban satupun yang terlontar dari mulut Bagus. Alhasil mau gimana pun Fadia hanya mengikuti langkahnya. Sesampainya di kamar yang Bagus pesan, Bagus langsung mengunci pintunya setelah Fadia masuk ke dalam kamar itu. Bagus, jawab. Ngapain kita ke hotel? Kamu gak bakal macam-macam kan sama aku?
Tanya Fadia dengan panik. Loh, kenapa emangnya kalau macam-macam? Takut? Kan kamu sendiri yang bilang kalau aku suamimu dan udah nikah secara agama. Jadi kenapa harus takut kalau kita berdua di sini? Ucap Bagus berbalik tanya ke Fadia sambil membelai lembut pipinya. Kita kan cuma pura-pura doang, gimana sih? Saut Fadia dengan kesal. Oh, jadi kamu masih sayang sama suamimu? Tanya Bagus. Gak tahu ah, jawab Fadia. Kenapa gak tahu? Jawab aja ya apa enggak? Tanya Bagus. Udahlah, aku mau pulang. Saut Fadia sambil berjalan ke arah pintu. Nggak bisa semudah itu. Karena aku udah nemenin kamu ke acara temenmu, jadi malam ini kamu juga harus gantian nemenin aku dong. Ucap Bagus. Oke, tapi nggak di sini juga. Saut Fadia. Kalau aku maunya di sini, gimana? Tanya Bagus menggodanya. Gajimu aku potong, jawab Fadia. Ya silakan potong aja semaumu. Yang penting malam ini kamu harus puasin aku. Ucap Bagus diakhiri dengan kelak tawanya. Bagus mulai melucuti pakaiannya sendiri, lalu ia lemparkan ke sembarang arah. Ia menatap tubuh Fadia dengan penuh nafsu. Sudah dari lama ia menanti momen ini. Apalagi Fadia itu wanita incarannya sejak pertama kali ia bertemu di sebuah warung makan. Jangan gila ya kamu. Aku gak bakalan ngasih uang gaji untuk kamu bulan ini. Saat Fadia beringsut mundur ke sudut pintu. Fadia, memangnya yang punya uang itu cuma kamu? Dasar orang kaya baru ternyata sebelagu ini ya. Apapun dikaitkan dengan uang. Ucap Bagus menatap geli ke arah Fadia. Kalau kamu punya uang, ngapain kamu masih kerja? Tanya Fadia. Lah, kamu sendiri ngapain masih kerja? Pikir dulu lah sebelum tanya, jawab Bagus. Kan gaji dari aku gak seberapa. Ngapain masih kerja sama aku? Tanya Fadia geram. Ya emang gak seberapa gajimu itu. Tapi yang aku mau bukan uangmu, jawab Bagus. Hah? Terus apa? Tanya Fadia bingung. Bagus berjalan mendekat ke arah Fadia. Tatapannya diselimuti dengan nafsu. Fadia pun sampai ketakutan melihat sorot mata Bagus yang ada di depannya. Dengan gerakan cepat, baju Fadia berhasil dilepas paksa oleh Bagus. Fadia pun sempat melakukan perlawanan tapi tenaganya tak cukup kuat melawan Bagus. Hingga akhirnya, malam itu pun Fadia hanya bisa pasrah. Ia benar-benar pasrah di bawah tubuh Bagus. Bagus merasa sangat puas dan bahagia setelah mendapatkan mahkotanya Fadia. Hal itu benar-benar impiannya sejak pertama kali ia bertemu. Itulah sebabnya mengapa Bagus masih mau bertahan dengan bekerja di tempatnya Fadia. Padahal gajinya tidak seberapa, tapi hanya demi kepuasan, ia rela melakukannya. Setelah berhasil mendapatkannya, Bagus langsung terlelap. Sementara itu Fadia menangis di samping tubuh Bagus. Cengeng banget sih. Gak usah nangis gitulah. Durhaka sama suamimu sendiri aja kamu gak nangis. Kok diginiin malah nangis? Ucap Bagus dengan matanya yang masih terpejam. Tidurnya menjadi tak nyenyak mendengar tangisan Fadia. Mendengar ucapan dari Bagus, Fadia langsung terdiam. Ia berusaha menerimanya karena mau bagaimanapun, semua yang diomongkan Bagus memang benar apa adanya. Di sisi lain, sepeninggalan Fadia, perasaan Bayu menjadi tak tenang. Entah apa yang dipikirannya, tapi hal itu cukup mengganggu waktu istirahatnya. Bayu pun terbangun dari tidurnya. Ia mengambil ponselnya. Meski ucapan istrinya itu menyakitkan, tapi jujur saja ia merasa sangat khawatir saat ini. Ia teringin sekali menghubunginya meski cuma memastikan istrinya baik-baik saja atau tidak, tetapi ya gengsi. Semoga dia baik-baik sajalah. Gumam Bayu berusaha menenangkan dirinya sendiri. Saat Bayu mau melanjutkan tidurnya, tiba-tiba ia mendapat notifikasi pesan masuk di ponselnya. Loh, Cafe Bulan. Apa mungkin Fadia di sana ya? Tapi siapa yang mengirimkan pesan ini? Batin Bayu bertanya-tanya melihat pesan itu dari nomor tak dikenal. Tapi ia merasa pesan itu seperti petunjuk jika istrinya pergi ke tempat itu. Tanpa banyak berpikir, Bayu langsung mengambil jaket kulit miliknya.
Lalu ia pergi sesuai dengan lokasi menggunakan sepeda motornya. Tak butuh waktu lama akhirnya Bayu pun sampai di lokasi. Tetapi sesampainya di lokasi ternyata kafe itu sudah tutup. Udah tutup lagi. Berarti tadi cuma orang iseng kali ya yang ngirim pesannya. Gumam Bayu sedih melihat kafe itu yang baru saja tutup. Saat ia mau menancapkan gasnya lagi, ia melihat salah satu teman istrinya yang duduk di samping jalanan, tak jauh dari tempatnya berhenti. Bayu pun menghampirinya. Anita, sapa Bayu memastikan. Mas Bayu ya? Saut Anita mendongakkan kepalanya. Iya benar. Kamu ngapain malam-malam sendirian di sini? Tanya Bayu yang melihat ke sekitarnya tidak ada orang, hanya ada mereka berdua. Nunggu taksi mas, jawab Anita. Taksi? Udah jam 11 gini ya udah gak ada taksi lah, saut Bayu. Walah, iya ya ternyata udah jam 11. Aduh gimana ini? Gumam Anita gusar menatap ponselnya, apalagi baterai ponselnya itu hanya tersisa 2%. Ya udah pulang sama saya aja lah, sekalian anterin, ajak Bayu. Nggak usah mas, nggak apa-apa, jalan kaki aja. Lagi pula deket kok, cuma 25 menitan. Tolak Anita merasa tak enak. Bahaya Nit, udah sini aja bonceng nggak apa-apa, nggak usah ngerasa nggak enak, saut Bayu. Ya udah deh, makasih mas tumpangannya, ucap Anita yang akhirnya ia terpaksa mengiyakan tawaran Bayu. Iya sama-sama, saut Bayu. Anita pun mulai menaiki sepeda motornya Bayu, lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Lah, Mas Bayu ngapain udah malam masih keluyuran? Tanya Anita. Gak keluyuran It, aku nyari istriku Fadia. Gak tahu dia pergi kemana. Tadi katanya sih mah kumpul-kumpul, jawab Bayu. Kok bisa langsung nyari ke sini? Tanya Anita terheran sebab tadi bukan Bayu yang dibawanya, melainkan supir pribadinya Fadia. Gak tahu tadi dapat pesan dari nomor gak dikenal. Dia ngirim lokasi ini. Ya udah, aku langsung ke sini aja. Lah ternyata udah tutup. Mungkin ya cuma pesan dari orang iseng, jawab Bayu sambil terus fokus mengendarai sepeda motornya. Kayaknya gak dari orang iseng deh, tapi itu petunjuk mas. Soalnya tadi emang kumpul-kumpul di sini mas. Aku juga ikut kok, ucap Anita mulai bercerita. Lah beneran? Lah tapi siapa yang kirim pesannya ya? Tanya Bayu terheran. Ya beneran tadi emang kumpul di sini dan emang diwajibkan datang sama pasangannya. Tapi aku heran deh, kenapa Mbak Fadia nggak datang sama Mas Bayu aja ya? Malah datangnya sama orang lain kok tadi, jawab Anita dengan polosnya yang mengungkapkan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Lah, Fadia datang sama siapa emang? Tanya Bayu penasaran. Sama Bagus, siapa ya namanya lupa. Tapi masih kelihatan muda sih orangnya, jawab Anita. Ternyata benar dugaanku Fat. Batin Bayu merasa teriris. Terus gimana lagi? Tanya Bayu mengorek kebenaran. Ya terus akhirnya yang lainnya pada curiga kalau yang dibawanya itu bukan suaminya. Tapi aku cuma diem doang sih, karena aku udah tahu suaminya Mbak Fadia itu Mas Bayu. Ya terus akhirnya debatlah kecil-kecil antara Mbak Fadia sama yang lain. Habis itu mereka berdua pulang dulu, jawab Anita menceritakan tentang kejadian yang tadi di kafe. Pulang kemana ya mereka? Batin Bayu kepikiran. Lah terus kamu? Di mana cowokmu? Tanya Bayu. Biasalah mas, dia pergi main sama temennya. Kan mas tahu sendiri kalau aku ini janda muda, sedangkan dia berondong. Pastinya ya lebih memilih kumpul sama temennya. Lagi pula aku sama dia juga baru pacaran kok, belum ke jenjang yang lebih serius lagi. Jujur sih masih takut, jawab Anita. Oh gitu. Ya sudah sana masuk ke dalam. Aku juga mau pulang, istirahat, ucap Bayu menyuruh Anita cepat masuk ke dalam rumahnya. Iya mas, makasih ya udah mau nganterin. Gak mau mampir dulu mas, saut Anita. Gak usah lah, lain kali aja aku mampir. Duluan ya, tolak Bayu lalu ia segera pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, ia tak mendapati mobil istrinya terparkir di garasi. Pikirannya kembali runyam. Ia terus saja kepikiran istrinya. Ia takut jika istrinya sampai kenapa-napa di jalan. Akibat kelelahan, Bayu sampai tertidur lelap di kamarnya. Keesokan paginya, Bayu berniat mencari istrinya lagi jika pagi hari ini istrinya belum pulang. Setelah mandi, ia lanjut sarapan terlebih dahulu sebelum mulai beraktivitas. Setelah sarapan, ia berkaca melihat pantulan dirinya sendiri di depan cermin. Pantas saja Fadia menduakanku ya. Maklumlah, wajahku ini ternyata sudah mulai terlihat tua. Gumam Bayu lalu ia berjalan keluar rumah. Saat Bayu masih memanaskan mesin motornya, ia melihat istrinya memasuki pekarangan rumah. Baru juga mau nyari. Udah pulang aja, batin Bayu. Dengan segera Bayu mematikan mesin motornya lalu ia menghampiri Fadia. Kamu semalam tidur di mana? Tanya Bayu. Kenapa? Seneng kan? Aku gak tidur di rumah. Gak ada yang marah-marah lagi ke kamu. Jawab Fadia sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Aku ini khawatir tahu sama kamu. Harusnya kamu tuh tahu, marahku itu tandanya khawatir. Dan aku sayang sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Tapi kamu malah senangnya sendiri kayak gini. Kalau kamu kenapa-napa di jalan gimana, ha? Siapa yang salah? Siapa yang mau kamu salahin? Hari sial gitu. Andai semuanya bisa dicegah gak bakalan ada hari sial. Cerocos Bayu meluapkan rasa kekhawatirannya. Berisik banget sih. Udahlah, aku mau istirahat. Jangan ganggu aku, sahut Fadia. Aku tahu semalam kamu pergi sama Bagus. Iya kan? Jujur aja, Fat, ucap Bayu tiba-tiba. Fadia sampai menghentikan langkahnya saat mendengar pernyataan yang dilontarkan dari mulut Bayu. Tahu dari mana kamu? Tanya Fadia membalikkan tubuhnya menatap Bayu yang berdiri di belakangnya. Gak perlu tahu. Aku tahu dari mana. Jawab aja, semalam kamu ngapain aja sama dia? Pergi kemana aja? Tanya Bayu. Mau aku pergi kemanapun dan ngapain aja itu bukan urusan kamu ya. Selagi aku pergi pakai uangku sendiri. Dan kamu mas, gak perlu atur-atur aku lagi, paham? Jawab Fadia lalu ia pergi meninggalkan Bayu sendirian di garasi. Tak terasa air mata itu terjatuh dengan derasnya dari mata Bayu. Ia mengusap jejak air matanya dengan kasar. Ia pun pergi meninggalkan rumah dengan sepeda motornya. Berdebat dengannya membuatku capek, gumam Fadia saat ia sudah ada di kamarnya. Fadia pun terlelap akibat kelelahan memuaskan hasratnya Bagus. Ia pun baru terbangun pukul 6 sore. Saat ia melihat ke sekeliling ruangan, semuanya sangat gelap karena lampunya belum dinyalakan. Fadia turun dari ranjang menuju ke dapur karena ia merasa haus. Dan betapa terkejutnya ia saat sampai di ruang tengah. Ia melihat dari ruang tengah sampai ke dapur benar-benar gelap gulita. Tak ada pencahayaan apapun sedikit pun. Mas, kenapa lampunya gak dinyalain sih? Pekik Fadia sambil menyalakan semua lampunya di setiap sudut ruangan. Saat Fadia sampai di depan kamar Bayu, tanpa ragu ia membuka pintu kamar yang tertutup itu. Bangun mas, pekik Fadia. Loh, gak ada orang. Pergi kemana sih, tumben banget jam segini gak di rumah? Gumam Fadia terkejut saat melihat di kamar Bayu tidak ada siapapun. Fadia pun tak mengambil pusing, yang meninggalkan kamar itu lalu ia ke toilet. Setelah dari toilet, ia duduk di kursi ruang tengah sambil menonton TV dan meng-scroll ponselnya untuk memesankan makanan lewat aplikasi. Ia memesan beberapa makanan dan minuman untuk menemaninya menonton TV. Di tengah-tengah kefokusannya melihat acara TV, ia mendengar suara motor yang memasuki pekarangan rumah. Ternyata suaminya itu pulang dengan sajadah yang tersampir di pundak. Assalamualaikum, ucap Bayu. Waalaikumsalam. Baru pulang mas, jawab Fadia lalu ia mencoba mengajak berbahasa basi suaminya. Hanya dehaman yang keluar dari mulut Bayu sebagai jawabannya. Udah makan belum? Aku pesan makanan banyak tadi, ucap Fadia. Lagi-lagi tak ada sautan dari suaminya. Fadia pun menghiraukannya. Ia tetap fokus pada acara TV-nya sampai ia tertawa terpinggal-pinggal. Sedangkan Bayu di kamarnya, ia sedang memasukkan baju-bajunya ke dalam koper usang miliknya.
Aku harus bisa meninggalkan semuanya. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terlanjur jauh. Dan sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Batin Bayu. Bayu sampai menangis saat memasukkan baju-bajunya. Hatinya terasa sangat sakit seperti disayat-sayat. Setelah dirinya merasa tenang, barulah ia memberanikan diri keluar dari kamarnya dengan membawa koper miliknya. "Sini makan dulu, Mas," ajak Fadia yang sifatnya tiba-tiba saja berubah 180 derajat. "Makan aja sepuasmu," saut Bayu. "Loh, kamu ngapain bawa koper malam-malam begini?" tanya Fadia yang baru menyadari jika suaminya itu membawa koper. "Jika memang kehadiranku membuatmu menderita, maka aku ikhlas melepaskanmu. Berbahagialah dengan lelaki pilihanmu yang bisa membuatmu tertawa sepanjang waktu. Tidak denganku, yang hanya menyusahkan dalam hidupmu," jawab Bayu. "Ngomong apa sih, Mas? Gak jelas. Udah sini makan aja," ajak Fadia. Aku sudah kenyang menelan banyaknya fakta. Semakin aku telan rasanya semakin sesak. "Makanlah. Itu makanan dari hasil keringatmu sendiri, tanpa ada campur tangan dariku. Aku tidak berhak menyentuhnya sedikit pun," saut Bayu. "Ngelantur mulu sih ngomongnya, kenapa sih?" tanya Fadia dengan sewot. "Kenapa? Sakit ya kamu? Harusnya kamu ngomong dari awal. Kalau bukan aku yang kamu mau, ngapain kamu dulu nerima lamaran aku? Sakit tau, Fat. Sakit tau dicintai karena harta. Semenjak hartaku habis, tubuhku udah gak bisa buat kerja lagi. Kamu malah seenaknya begini. Dikit-dikit yang diungkit uang. Bahkan saking miskinnya aku sekarang, kamu malah tidur sama lelaki lain di belakangku. Apa kamu gak mikirin perasaan aku, ha? Dari dulu udah aku usahain yang terbaik buat kamu. Apapun aku usahain. Tapi sekarang balasannya apa? Aku di sini khawatir sama kamu, takut kamu kenapa-napa. Malahin kamu nyerahin diri kamu gitu aja sama lelaki lain. Gila kamu, Fat. Udahlah, mulai sekarang aku talak kamu. Pergilah cari si Bagus itu yang bisa bikin kamu bahagia, daripada kamu sama aku jadi menderita karena udah numpangin benalu ini hidup di satu rumah. Makasih udah mau ngerawat benalu yang gak tahu diri ini, Fat. Aku harap kamu selalu baik-baik saja, ucap Bayu panjang lebar. Lalu ia berjalan pergi meninggalkan Fadia sendirian di ruang TV. "Maksudmu apa sih, Mas? Gak paham aku," elak Fadia yang terus meminta kejelasan. "Semenjak selingkuh jadi bodoh ya kamu sekarang? Kamu mau tahu kan aku kenapa? Nih, lihat. Mau ngelak lagi kamu?" jawab Bayu menyerahkan ponselnya dengan menunjukkan beberapa gambar saat kemarin malam Fadia tidur bersama di hotel dengan Bagus. Semuanya terpampang dengan jelas di dalam file itu. Fadia sampai menganga tak percaya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya menolak kenyataan itu. Ia tak menyangka jika kelakuan bejatnya kemarin terekam jelas di sebuah gambar dan beberapa video. "Udah lihat kan? Puas kamu? Puas kamu sakitin aku terus? Gak masalah aku sakit karena ucapanmu, asal kamu gak sampai main di belakangku. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan nikmatilah apa yang sudah kamu ambil saat ini," ucap Bayu. "Enggak, itu bukan aku. Itu bukan aku, Mas. Mas, maafin aku, Mas," bekik Fadia dengan histeris. Tetangganya pun sampai pada melongok ke rumahnya karena kegaduhan itu. Kali ini Bayu benar-benar pergi meninggalkan Fadia. Berkat bantuan Anita dan nomor yang tidak dikenal itu, semuanya terbongkar. Setelah seharian pergi menghilang dari hadapan istrinya, ternyata Bayu pergi ke rumah Anita. Ia mencurahkan isi hatinya, namun siapa sangka saat Bayu berada di rumah Anita, tiba-tiba ia mendapat kiriman beberapa video dan gambar saat Fadia sedang melakukan hal yang tak senonoh dengan si Bagus itu. Dan setelah ditelusuri, ternyata pemilik nomor itu ialah Bagus. Bagus sendirilah yang sengaja mengirimkan beberapa video dan gambar yang telah diambilnya tadi malam saat tidur dengan Fadia. Entah apa yang ada di pikiran Bagus sampai ia berani menyerahkan dirinya sendiri. Bayu merasa sangat terpukul melihatnya. Tetapi berkat bantuan dan dorongan dari Anita dan kedua orang tuanya Anita,
Bayu merasa lega sebab masih ada yang peduli dengannya, dan mereka pun yang membiayai ongkos Bayu untuk pulang ke rumah Pak D-nya di luar pulau. Setelah kepergian Bayu, Fadia merasa sangat stres. Ia terus berteriak meneriaki nama suaminya terus menerus. Tetapi di sisi lain, ia juga bahagia karena sudah tidak ada benalu di rumahnya. Tetapi tetap saja ia tetap stres karena takut video dan foto skandalnya viral di media sosial. Apalagi ia punya banyak kenalan di mana-mana, dan itu sangat berpengaruh dengan penghasilannya. Beberapa kali Fadia mencoba menghubungi Bagus untuk menceritakan tentang foto dan videonya semalam, tetapi nomor yang Bagus sama sekali tidak bisa dihubungi. Sampai ada ratusan kali Fadia memanggilnya, tapi ia tak mendapat balasan satupun dari Bagus. Karena merasa kesabarannya yang sudah habis dengan penampilannya yang acak-acakan, ia memberanikan diri keluar dari rumah menghampiri Bagus. Sesampainya di rumah yang biasa Bagus tempati, ia tak mendapati Bagus di situ. Yang ada ia hanya menemukan secarik pesan singkat yang ditulis di kertas, lalu ditempelkannya di depan pintu. Jangan cari aku. Mau kau cari sejauh manapun tidak bakalan bisa menemukanku. Aku sudah mendapatkan apapun yang aku mau, dan sekarang waktunya aku untuk pergi. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang kan? 50 juta sudah masuk ke rekeningmu. Tenang aja, uang segitu tidak ada artinya untukku. Lahan sawitku berhektar-hektar kok. Maklumlah, aku bisa memberimu segitu banyaknya uang secara cuma-cuma. Sudah ya, jangan cari aku. Semuanya sudah selesai. Nikmatilah kehidupanmu dengan uang yang tiap hari kamu dambakan itu. Kira-kira seperti itulah bunyi pesan dari Bagus. Brengsek, pakik Fadia dengan kesal. Sejak saat itulah Fadia mulai menjalani kehidupan seperti hari-hari biasanya. Tapi entah kenapa semenjak kepergian suaminya yang menjadi tak bersemangat bekerja. Bahkan sekarang jika ada yang tak mengangsurnya, ia tak peduli lagi. Ia benar-benar merasakan hampa. Singkatnya 1 tahun kemudian, keuangan Fadia pun semakin menipis. Sebab sudah ada 1 tahun lamanya Fadia berhenti bekerja. Bahkan untuk mandi pun ia tak sempat. Padahal setiap harinya hanya tidur-tiduran saja. Kondisinya sekarang juga semakin memburuk tak terurus. Tak hanya kehilangan suaminya, tetapi ia juga kehilangan orang terdekatnya seperti teman-temannya, dan juga ia kehilangan jati dirinya sendiri. Keluarganya pun tak ada yang peduli dengannya lagi. Bahkan di saat posisinya Fadia yang tak terurus ini, keluarganya malah meminta uang kepadanya. Sampai mereka masuk ke dalam rumahnya mengacak-acak lemari dan kamarnya mencari uang Fadia. Tetapi mereka tak mendapatkan sepeser uang pun. Uangku, uangku, jangan ambil uangku, rintih Fadia saat melihat kakak-kakaknya masuk ke dalam rumahnya. Tubuh Fadia dirantai di tiang rumahnya supaya tak mengganggu mereka. Setelah ada 1 jam mereka menggeledah, mereka pun keluar dengan perasaan kecewa dan amarah. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong, dan mereka tak melepaskan ikatan rantai di tubuh Fadia. Uangku, jangan bawa uangku, rintih Fadia terus menerus. Uang, ingat, kamu itu udah miskin sekarang, makanya kerja biar banyak uang lagi, maki kakak pertamanya. Udah yuk, cabut, ajak kakak keduanya meninggalkan Fadia sendirian. Bahkan mirisnya lagi, anak-anaknya pun tak ada yang peduli dengan kondisi Fadia saat ini. Mereka lebih memilih hidup sendiri menjauh dari orang tuanya. Anak-anak mereka sudah terlanjur malu saat tahu jika kasus skandal orang tuanya itu viral di media sosial. Bahkan dengan secara terang-terangan, mereka tak mengakui jika Fadia itu ibu kandungnya. Miris sekali. Dan akhirnya cerita pun selesai. Ini cerita yang singkat ya. Tapi singkat-singkat gini, cerita ini diambil dari bukan diambil sih, ya terinspirasi dari kisah nyata lah. Jadi ada seseorang yang menceritakan kisahnya seperti ini. Ya ini bukan untuk menjelekan satu sama lain apa gimana ya. Ini hanya buat inspirasi saja dan buat motivasi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Intinya menurut Mas Nara sih ini cerita yang sangat menarik lagi ya. Sangat epic lah. Dan pentingnya ya dalam hidup kita itu menghargai pasangan kita sendiri. Karena ya bukan gimana-gimana nih, orang terdekat bahkan keluarga pun kadang tidak akan ada yang peduli dengan kita kalau kita itu terjatuh dan terpuruk.
Apalagi di situ kita sudah menyia-nyiakan orang yang kita cintai, orang yang peduli dengan kita, orang yang mencintai kita dengan tulus, tapi kita sia-siakan. Dan akhirnya apa? Ya, terjadilah seperti ini. Ini cukup jadikan pelajaran saja. Pokoknya jangan ditirulah buat kalian-kalian dan buat Mas Nara sendiri tentunya. Pokoknya ini jadikan inspirasi dan motivasi saja. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.